Hai Poppers, bayangin ada satu tontonan yang tayangnya udah 30 tahun lalu tapi sampai sekarang masih dicintai, masih viral di TikTok, masih dibahas di meme, masih ditonton jutaan orang dari segala umur. Padahal itu bukan film action, bukan drama Korea dan gak ada CGI. Cuma kisah 6 orang nongkrong di kafe ngobrol soal cinta, hidup dan mimpi. Yap, kita ngomongin Friends, serial yang bisa dibilang udah naik level jadi tontonan sepanjang masa. Waktu pertama tayang tahun 1994, siapa sangka sitkom sederhana ini bakal jadi legenda pop culture dunia. Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey, dan Phoebe bukan superhero. Mereka bukan miliarder, bukan putri kerajaan. Tapi justru karena mereka orang biasa, dengan kekacauan dan keresahan khas usia 20-an, mereka jadi cermin yang bikin kita ngerasa, itu gue banget. Rachel kabur dari pernikahan dan belajar mandiri dari nol. Monica berjuang keras jadi chef, tapi terus dibandingin sama masa lalunya. Chandler sih jago ngejok, tapi hatinya penuh luka masa kecil. Ross gagal cinta berkali-kali tapi tetap percaya cinta. Joey emang kelihatan polos tapi punya hati yang tulus. Dan Phoebe absurd tapi jujur, crazy but caring. Cerita mereka memang sederhana, sahabatan, patah hati, kerja serabutan, rebutan remote TV, tapi justru karena itu Friends terasa real banget. Yang bikin Friends spesial bukan cuma karakternya, tapi chemistry-nya. Di balik layar, para aktor beneran sahabatan. Mereka bahkan punya ritual huddle sebelum syuting. Saling peluk, semangatin satu sama lain, dan jaga energi bareng-bareng. Dan itu kerasa di layar. Kita bisa ngerasain gimana hangatnya mereka beneran care satu sama lain di adegan lucu maupun sedih. Dan lucunya, humor mereka nggak pernah basi. Gak peduli kamu nonton tahun 1998 atau 2025, jokesnya tetap ngena. Karena mereka nggak ngandelin tren, tapi cerita, situasi, emosi. Masalah-masalah kayak salah kirim SMS, bos ngeselin, kangen mantan, semua bisa jadi bahan komedi yang timeless. Makanya waktu Netflix tayangin ulang Friends tahun 2015, penontonnya langsung meledak. Bahkan Gen Z yang belum lahir waktu serial ini tamat ikut jatuh cinta. Karena ternyata struggle anak muda tuh dari dulu sama aja. Susah move on, cari jati diri, bingung sama masa depan, dan pengen banget punya temen yang selalu ada kayak mereka. Gak cuma itu Poppers, Friends udah jadi bagian dari budaya global. Dari gaya rambut Rachel yang booming, quote legendaris kayak "We were on a break", sampai coffee shop Central Perk yang sekarang ada versi nyatanya di berbagai negara. Bayangin, cuma dari satu set ruangan apartemen dan kafe, Friends bikin dunia jatuh cinta. Dan tahu nggak? Sampai hari ini serial ini masih menghasilkan lebih dari $1 miliar per tahun, cuma dari tayangan ulang dan lisensi. Final episodenya ditonton 52 juta orang di Amerika aja. Dan setiap tahunnya ada lebih dari 100 juta stream baru dari berbagai platform. Gila nggak tuh? Poppers, tim siapa? Rachel yang dreamy? Monica yang bossy? Chandler si sad boy lucu? Tulis di komentar ya Poppers. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang belum pernah nonton Friends, biar mereka juga merasakan kehangatan yang sama. Like, comment, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten nostalgia dan pop culture lainnya.